Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Ekonya dikecilkan, eko bassnya dikecilkan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah, para kiai, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada majlis yang mulia ini kita bersama-sama menghadiri acara yang sangat mulia dengan diisi Al-Quran, sholawat, tahlil, zikir, tasbih. Tentunya acara seperti ini kita berharap membawa barokah yang besar bagi Sahibul Bait, khususnya berkah ini ke atas juga ke bawah, ke orang tua, datuk-datuknya, cucu-cucunya, dan berkah itu berlimpah pada semua yang hadir, keluarganya, segenap orang-orang beriman yang sudah wafat atau masih hidup. Menghadiri acara haul memperingati wafatnya orang-orang baik, wafatnya para wali diperingati dengan haul, wafatnya para kiai, wafatnya para habaib, wafatnya orang-orang salih, bahkan wafatnya orang-orang tua kita peringati dengan haul setahun sekali. Ini sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Karena disebutkan di dalam tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pahlawan perang Uhud di makam perang Uhud, makam Uhud. Rasulullah mengunjungi para sahabat yang dimakamkan di kuburan Uhud setahun sekali. Berarti sama dengan, kenapa kok ditambah salon? Pecah Pak suaranya ini. Salonnya tidak usah ditambah, jadi pecah. Tidak baik ya. Baik yang pertama tadi. Akhirnya Rasulullah itu haul setiap tahun sekali mendatangi makam para sahabat yang dimakamkan di Uhud. Setahun sekali
maka disebut haul. Gimana ini peraturannya ya? Jangan dirubah-rubah ya kalau sudah bagus ya. Yang pertama sudah bagus, jangan dirubah-rubah ya. Kemudian hal itu berkembang, diisi dengan tahlil. Kenapa tahlil? Karena tahlil itu kalau dibiasakan, dirutinkan, memudahkan kita husnul khatimah. Jika orang terbiasa dengan tahlil, terbiasa la ilaha illallah, seperti itu dilantunkan di majlis-majlis, di tempat-tempat yang mulia, acara kirim doa untuk yang wafat, acara kirim doa haul, acara setiap event-event di tradisi kita ini dengan tahlil memudahkan untuk husnul khatimah. Itu yang kedua. Karena ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud, ada orang tidak punya kebaikan, tangannya catatannya tidak baik, kakinya catatannya tidak baik. Untungnya di dalam mulutnya itu ada tahlil di sana. Untungnya di dalam mulutnya ada apa? Ada tahlil, ada la ilaha illallah. Maka dengan mulutnya ada tahlil itu membawa orang ini husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Itu manfaat khaul yang kedua. Yang ketiga, apa manfaatnya melaksanakan haul? Hal itu memperingati wafatnya orang saleh. Menyebut orang soleh itu mendatangkan rahmat. Inda dzikris salihin tatanazzalul barakat. Inda dzikris salihin tatanazzalul barakat. Ketika orang-orang soleh disebut, maka berkah itu turun. Kita tahlil menyebut ulama, Kiai Hasan Ginggong, kita sebut tahlil, turun barokah. Kita sebut para habaib yang wafat, kita tahlilkan, turun barokah. Kita sebut Kiai Zayadi, turun barokah. Kita sebut ulama Kiai Abdul Hamid Pasuruan, turun barokah. Kita sebut Kiai As'ad Situbondo, turun barokah. Kita sebut nama-nama ulama Sidogiri, turun barokah. Karena apa? Menyebut orang-orang soleh itu menyebabkan turunnya barokah. Itu manfaat ketiga. Kapan kita menyebut orang soleh? Ya di majlis-majlis seperti inilah orang soleh disebut. Dengan tawassul Syekh Abdul Qadir Jailani disebutlah, ila hadratin Nabi disebutlah Nabi, wat tabi'in disebutlah tabi'in, ulama, solihin, aulia, muqarrabin, maka turunlah barokah. Itu manfaat ketiga. Ada satu peristiwa, suatu ketika
Syekh Abdul Qadir Jailani itu dengan izin Allah. Saya buka dulu dengan kata-kata dengan izin Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani lewat di satu kubur. Di dalam kubur itu terdengar suara jeritan, teriakan orang menjerit-jerit tersiksa. Syekh Abdul Qadir lewat di kuburan itu, terdengar suara jeritan di dalam kubur. Syekh Abdul Qadir ternyata masih ingat suara orang itu dan matur kepada Allah, ya Allah, ini orang yang teriak-teriak di dalam kubur, orang ini sering lewat-lewat di madrasah saya. Hanya begitu. Orang ini sering lewat-lewat di depan madrasah saya, seneng dengan madrasah saya. Orang ini baik, artinya dengan saya baik, suka lewat-lewat madrasahnya Syekh Abdul Qadir. Baru menyebut begitu, suaranya jeritan itu hilang. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar orang itu jerit-jerit dalam kubur, dan Syekh Abdul Qadir matur kepada Allah, ya Allah, orang ini ingat saya, sering lewat di depan madrasah saya, baik dengan saya, baik dengan madrasah saya. Begitu niatnya Syekh Abdul Qadir, suara jeritan itu menjadi hilang. Berarti menyebut nama orang soleh itu penting sekali. Kemudian ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Umar, bukan Nabi yang menceritakan, syarat ada satu kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kalau kakinya kebas, tahu kebas, orang sini menyebutnya apa? Gringging, semutan. Iya. Ketika Abdullah bin Umar kakinya kebas, semutan, gringgingan, apa yang menyebabkan gringgingnya hilang, kebasnya hilang? Beliau memanggil, ya Muhammad wa Muhammadah, wahai Muhammad. Hilang. Dia memanggil manusia yang paling dicintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Muhammad, hilang. Itu menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebasnya hilang dengan izin Allah, supaya tidak dimusyrikkan. Kita harus kata-kata dengan izin Allah supaya cerita ini tidak dimusyrikkan. Ya, semua ini dengan izin Allah. Berarti menyebut nama orang soleh itu membawa barokah. Ada lagi, ketika Jalaluddin As-Suyuti minum air Zam-Zam, Imam Suyuti yang punya separuh tafsir Jalalain, yang punya Al-Asbah wa Nadhair, yang punya Al-Jami'ul Sahir, yang punya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Masyhur, yang punya Jami'ul Kabir. Banyak sekali karya-karya Imam Suyuti, yang punya Syarah Uqudul Juman. Nah, Imam Suyuti itu ketika minum Zam-Zam, apa kata beliau? Ya Allah, saya minum air Zam-Zam, jadikan saya ahli hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diminumlah beliau, berhasillah beliau menjadi hafidul hadis, orang ahli hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari. Berarti menyebut orang soleh. Minum Zam-Zam itu pakai niat Imam Suyuti.
minum zam-zam, ya Allah saya minum zam-zam, bismillahirrahmanirrahim, aku niatkan semoga ya Allah engkau jadikan aku alim hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya Bulughul Maram. Terkabullah beliau. Jadi menyebut orang soleh itu penting sekali. Kapan orang soleh disebut? Ya di majlis seperti ini, di majlis haul, di majlis tahlil, di masjid wiridan, di majlis istighosah, di masjid manaqib dan sebagainya. Orang-orang soleh itu banyak disebut, maka banyak menurunkan barokah. Sudah berapa itu hikmah khol itu? 3, ya kan? 3 ya. Hikmah keempat, ini hikmah khol ya. Hikmah khol yang keempat, dengan kita mengadakan haul dan tahlil seperti ini, menuntun kita at-takhulluq bi akhlaqis salihin, untuk berakhlak mengenang akhlak orang-orang saleh. Kita mengkhali Kiai Soleh Al-Habib Soleh Tanggul. Apa niat kita? Untuk meniru kezuhudan beliau, untuk meniru kewiraian beliau. Kita haul, menghauli Kiai Hasan Genggong. Saya pernah mengisi haulnya Kiai Hasan Genggong. Dari Probolinggo ini naik kapal nyebrang kemana itu? Pulau apa itu? Gili ya? Gili Ketapang. Nah, kita mengingat kewiraian beliau, kezuhudan beliau, kealiman beliau, ketawaduan beliau, ibadahnya beliau. Maka dengan haul kita mengenang akhlaknya para ulama, mengenang para akhlaknya aulia, mengenang para akhlaknya para orang-orang saleh. Kenapa? Kita dimediasi, diberikan sarana, yakni haul. Saya berikan contoh. Orang itu ada yang awam, tidak berilmu banyak, tapi berakhlak ulama. Karena tertular akhlaknya melalui cinta. Itu penting sekali. Saking cintanya dengan ulama, dibaca terus akhlaknya ulama itu, direnungi kewiraiannya, direnungi ibadahnya, direnungi sifatnya, menular pada dirinya. Rasulullah suka apa? Waloh. Tahu waloh? Waloh ini kalau Lumajang ini banyak jualan waloh. Pasar apa itu yang macet tuh? Yang macet Lumajang tuh? Ranu Yoso, ada waloh, ada macam-macam, pisang-pisang banyak tuh ya. Nah, waloh itu kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita suka waloh karena kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita maulid, membaca bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidur habis subuh menghalangi rezeki. Maka kita jangan tidur habis sholat subuh. Melalui maulid kita tahu seperti itu. Ada orang pada zaman Rasulullah, disebutkan dalam satu hadis, diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada orang disuruh makan Nabi, makan dengan tangan kananmu, kul biyaminik. Orang itu sombong, disuruh makan oleh Nabi dengan tangan kanan,
bilang dengan lantangnya, dengan sombongnya, dia mengatakan, tidak bisa ya Rasulullah. Padahal bisa. Bilang kepada Nabi, tidak bisa Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Tidak bisa ya Rasulullah, padahal bisa. Akhirnya lumpuh tangannya, karena bisa makan dengan tangan kanan, bilang tidak bisa. Tidak sopan dengan Rasulullah SAW. Orang ini akhirnya tangan kanannya apa? Lumpuh, tidak bisa bergerak. Ini kita tahu di mana hadis itu diceritakan. Di mana? Di event-event Maulid Nabi SAW. Maka hikmah sekali seperti khaul, seperti maulid, apabila isinya itu sesuai dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, berarti yang keempat adalah berakhlak dengan akhlaknya yang dikholi, dengan akhlaknya yang diperingati. Berapa? 4 ya. Kelima, apa hikmahnya khaul? Hikmahnya khaul yang kelima ialah kita ini merenungi dosa-dosa kita. Ya Allah, ada satu peristiwa ini ya, satu peristiwa pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa itu ingin melakukan istisqa. Apa? Istisqa, sholat atau doa supaya diturunkan hujan. Maka Nabi Isa mengumumkan, siapa yang merasa punya dosa, siapa yang merasa tidak punya dosa, mimpin doa. Yang tidak punya dosa. Padahal Nabi Isa sendiri insya Allah tidak punya dosa, karena beliau Nabi, beliau Rasul. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh Nabi dan Rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Tapi alangkah hebatnya Nabi Isa mengumumkan, yang mimpin istisqa akan dipimpin seseorang yang merasa dihitung-hitung nggak punya dosa. Siapa yang mau mimpin istisqa yang merasa tidak punya dosa? Diam semua, karena semua merasa punya dosa. Ternyata ada satu orang yang lantang dengan percaya diri, wahai Isa, insya Allah saya termasuk laki-laki yang tidak punya dosa, insya Allah. Bagaimana Nabi Isa membuktikan? Mana buktinya kamu tidak punya dosa? Wahai Nabi Isa, coba, mata saya itu tinggal satu. Ternyata orang ini hanya satu mata, yang satu bolong, sudah tidak ada matanya. Orang yang merasa tidak punya apa? Dosa, yang siap memimpin apa? Istisqa. Ternyata orang ini matanya cuma satu, yang satu lubang bolong, yang satu mata, yang satu bolong. Wahai Nabi Isa, saya ini mau cerita kenapa saya cuma punya satu mata, yang satu bolong. Karena dulu pernah ada perempuan lewat, mata saya yang satu ini melirik ke perempuan yang lewat itu. Saya merasa itu dosa, maka mata saya yang melirik itu saya copot, saya cabut,
dengan tindakan yang sangat ekstrim yang mestinya tidak boleh dalam syariat, tapi karena khaufnya kepada Allah, seperti yang diceritakan Nabi SAW di dalam hadis sahih. Ada orang saking takutnya kepada Allah sampai dia wasiat, besok kalau saya mati bakarlah diri saya dan buanglah debunya. Ini tidak boleh dilakukan secara syariat, tapi karena ini orang yang saking takutnya kepada Allah, tidak sadar kalau itu pelanggaran, tapi pada akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih rawahul Bukhari. Jadi bukan bid'ah ini. Maka orang ini termasuk melakukan tindakan ekstrim. Dia ada perempuan lewat, mata yang satu melirik dicabut, merasa dosa. Ini saya Nabi Isa, hanya sekali itu saya punya kesalahan, mata saya melirik perempuan, mata saya yang satu, tapi sudah saya cabut wahai Isa. Apa kata Nabi Isa? Wah, cocok kamu mimpin istisqa. Akhirnya orang ini diperintah oleh Isa alaihissalam untuk memimpin istisqa. Langsung hujan turun. Diceritakan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Damul Hawa. Ada dasarnya semua. Diceritakan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Damul Hawa, yang punya tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir, yang punya kitab Fununul Afnan, yang punya kitab Bustanul Wa'idin, yang punya kitab Sifatus Safwah, ringkasan Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Jadi orang menghadiri khaul, menghadiri memperingati orang-orang saleh itu, hikmah yang kelima ialah kita mengingat dosa-dosa kita. Itu hikmah yang kelima. Yang keenam, jadi kita terangkan satu-satu ya, hikmah satu-satu. Hikmah yang keenam, menghadiri khaul, hikmah yang keenam ialah mendekatkan diri kepada Allah. Orang tahlil itu mendekatkan diri kepada Allah, kecuali tahlil itu hadir semata-mata cari berkat. Nah, tidak bisa dekat dengan Allah. Kalau datang semata-mata cari berkat, tidak bisa dekat dengan Allah. Bisa dekat dengan Allah dengan ayat dibaca, dengan zikir dibaca, dengan sholawat dibaca. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bagaimana kita hadir di majlis-majlis yang mulia ini dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam satu majlis itu, insya Allah dari sekian yang hadir ada 1-2 orang pilihan Allah. Kita ada dalam satu masjid, mungkin doa kita tidak lolos, mungkin doa kita tidak lolos, mungkin doanya kiai tidak lolos, mungkin doanya ustadz tidak lolos, karena hadir di situ ada anak yatim yang ikut hadir berdoa, membuat yang lain itu lolos. Berarti ada orang yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang lolos doa-doanya itu, tapi ada orang yang teraniaya berdoa kepada Allah, mendoakan semua ahli majlis, disayang oleh Allah, karena ini orang didolimi oleh orang, karena ini orang banyak disalahi orang, maka dekat dengan Allah. Karena berkah kedekatan dia dengan Allah, dia berdoa untuk para jamaah, dia berdoa untuk para hadirin, dia berdoa pada seluruh ahli majlis, dikabulkan oleh Allah. Maka kita hadir khaul. Kalau kita doa sendiri di rumah,
Ya kalau lolos. Kalau nggak lolos gimana? Nah kalau kita doa seperti ini bersama-sama, muslim semua, mukmin semua, tahlil semua, dzikir semua, sholawat semua, mungkin 190 gagal, tapi masih ada 10 orang yang lolos, akhirnya menaikkan nilai yang lainnya. Faham maksudnya ya? Karena ada orang yang dekat dengan Allah. Itu hikmahnya menghadiri khaul, menghadiri zikir-zikir bersama. Dah berapa itu? 6. Ketujuh, kita hadir khaul, berzikir bersama. Untuk apa tujuannya? Supaya memberi cahaya kuburan kita, supaya memberi cahaya kuburan orang tua kita, supaya memberi cahaya kuburan kakek-kakek kita, supaya memberi cahaya kuburan datuk-datuk kita, supaya memberi cahaya kuburan anak-anak kita yang mendahului. Ada satu hadis diriwayatkan oleh ahli hadis dunia, hafidul hadis Ad-Damyati. Orang Jawa bacanya Dimyati, sebetulnya Damyati, tapi sudah terlanjur apa? Dimyati. Ad-Damyati, kota Damyat, Mesir. Lebih banyak yang baca Damyat daripada Dimyat. Hafidul hadis Ad-Damyati punya kitab Al-Majjarur Rabih fi Sawabil Amali Salih. Itu kitab hadis tentang pahala amal soleh, satu jilid besar. Al-Majjarur Rabih fi Sawabil Amali Salih. Di situ diceritakan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada perempuan yang perempuan ini secara ilmu tidak disebut ulama. Perempuan ini tidak sealim seperti Aisyah radhiyallahu anha, tidak seibadah, tidak sewirai seperti Khadijah radhiyallahu anha, tidak sebersih Fatimah radhiyallahu anha, tidak semulia Hafsah radhiyallahu anha, tidak semulia Sofiyah radhiyallahu anha, pokoknya tidak semulia Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang biasa, perempuan ini cuma sukanya nyapu di mana? Di masjid. Perempuan ini sukanya nyapu di masjid. Suatu saat meninggal dunia, Nabi terlambat menyolati, Rasulullah terlambat menyolati, karena tidak dengar kalau perempuan yang suka nyapu masjid itu sudah wafat. Karena sudah terlanjur dikubur, Rasulullah menyolati di kuburnya. Boleh. Mayit sudah dikubur, kita nyolati di kuburnya boleh, selama tidak lebih dari 3 hari. Fikih kita, jangan melebihi berapa hari? 3 hari. Jadi kita menyolati mayitnya sudah terlanjur dikubur, anaknya yang dari Kalimantan baru datang, anaknya dari Jakarta baru datang, anaknya dari Aceh baru datang, anaknya dari Sumatera baru datang, bisa nyolati di kuburnya. Paham ya? Karena ada hadis Nabi, Rasulullah menyolati wanita itu setelah dikubur. Hadis sahih. Wanita itu sudah dikubur, baru Rasulullah menyolati karena terlambat. Asal jangan melebihi berapa hari? 3 hari. Setelah Rasulullah menyolati, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat dikasih tahu, kuburan-kuburan sebanyak ini, sekomplek ini,
gelap aslinya. Kuburan-kuburan sebanyak ini, sekomplek ini, aslinya gelap. Tapi begitu perempuan ini yang ahli menyapu masjid, yang tidak seulama seperti Ummahatul Mukminin, yang tidak semulia Ummahatul Mukminin, tapi beliau ahli menyapu masjid, dimakamkan di kuburan ini, di komplek ini, dianggap orang biasa. Setelah aku menyolati, kata Rasulullah, aku menyolati perempuan ini meskipun sudah dikubur, tapi setelah saya nyolati ini, seluruh kuburan di sini menjadi terang, bercahaya semua. Di dalam kuburan-kuburan ini bercahaya semua setelah aku menyolati perempuan tersebut. Paham ya? Hadisnya sahih, berarti mengenang, menyolati wanita yang salihah, apalagi yang menyolati juga orang soleh, apalagi Rasulullah SAW, menyebabkan kuburan yang lainnya itu ikut apa? Ikut terang, ikut bercahaya. Paham ya? Jadi tahlilan, berzikir, insya Allah membawa cahaya pada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ini kita punya dalil semua, Pak. Satu persatu kita ulas. Sudah berapa itu hikmahnya? 7 ya? 7. Pasti hafal dari yang pertama? 7 tadi ya? Masya Allah. Yang terakhir, manusia ini di dunia mempunyai 3 fase. Fase pertama adalah min dhafin, lemah, ringkih, tidak berdaya, yaitu ketika baru lahir, kita masih bayi, itu ringkih, tidak berdaya. Setelah itu kita dewasa, remaja, umur kita ini. Setelah itu mimba di dhafin kuwatan, fase kuat. Setelah lemah kita menjadi kuat, seperti umur kita ini, asal tidak melebihi 40 tahun. Biasanya kalau 40 tahun ke atas sudah mulai berkurang kekuatannya. Setelah fase kuat, min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah fase kuat, kembali ke lemah dan beruban. Ingat itu. Fase ringkih, tidak berdaya, kemudian kuat, kemudian lemah lagi, beruban, yakni menjadi orang tua. Subhanallah. Kita harus mempersiapkan diri. Apa bekal kita nanti sowan kepada Allah? Apa bekal kita nanti kita dicabut nyawanya oleh malakul maut? Apa bekal kita jika nyawa kita dicabut oleh Israel? Kita siapkan sekarang. Dengan apa? Tahlil. Dengan apa? Sholawat. Dengan apa? Sodaqah. Dengan apa? Silaturahim. Dengan apa? Menolong orang lemah. Jangan putus saudara, jangan putus silaturahim. Itu akhirnya mengantarkan kita menjadi orang yang dicintai Rasulullah, dan mencintai Rasulullah, dicintai Allah, dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan kajian kita tentang
hikmah haul, ya. Hikmah apa? Haul. 1 jam sudah lebih, kurang berapa? Ya. Saya lanjutkan. Ada satu ayat Quran, qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Ada qad aflaha man tazakka, ada qad aflaha man zakkaha, ada qad aflahal mu'minun. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, bejo kemayangan, untung, beruntung, bejo. Qad aflaha man zakkaha, orang yang bisa mendidik, membersihkan pada dirinya sendiri. Beruntung, bisa mendidik, membersihkan dirinya sendiri. Qad aflaha man zakkaha. Yang kedua, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang selama ini beruntung dia mentazakka, orang yang bersih, terdidik, madrasah, bertauhid, memuliakan ulama, memuliakan aulia, memuliakan para habaib, dan bakti kepada orang tua. Ini orang termasuk qad aflaha man tazakka, orang yang akhlaknya bersih, orang yang pikirannya bersih, orang yang perilakunya apa? Bersih. Yang terakhir, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Baca ya, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khusyu'un, jika mereka sholat bisa dengan khusyuk. Masya Allah, ini untung sekali. Maka semoga amal-amal yang ada di sini, baik pendidikan ngajinya, istiqomahnya, insya Allah membawa berkah di kampung ini, membawa berkah di warga sini. Maka warga sini, kampung sini, kita yang rukun dengan warga yang rukun, dengan rakyat yang rukun, tidak isah ikut-ikutan bicarakan yang tidak bermanfaat. Kita bicarakan meskipun sedang ramai di medsos. Itu ramai di medsos, misalnya cerita apa, kira-kira kita bicarakan tidak ada gunanya, jangan. Buang-buang waktu, mending baca Quran, mending baca dzikir, daripada ikut-ikut ribut apa yang di dalam koran, ikut-ikut ribut apa yang di dalam medsos. Dan dapat pahala kita nanti. Itu karena apa? Hidupnya gak khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khusyu'un, kena apa itu? Batu, sholatnya khusyuk. Syekh Abdul Qadir Jailani, ular melingkar, dia tetap sholat, khusyuk sekali. Imam Maliki mengajar hadis, tubuhnya diintip kala jengking sampai belasan kali, beliau tidak berhenti, tetap ngajar meskipun kalau jengking itu menyokot, memaduk berkali-kali sampai apa itu belasan kali.
tetapi Imam Maliki tidak beranjak dari tempat. Karena apa? Khusyuk. Maka kehilangan rasa sakit orang bisa khusyuk. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga membawa berkah. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. Allahumma sakhir lana, Allahumma sakhir lana, Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tundukkan kepada kami seluruh kitab. Ya Allah, tundukkan kepada kami seluruh kitab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nanti acara masih berlanjut, ada sholawat, ada tahlil dan sebagainya. Saya mohon untuk tetap tidak beranjak mengikuti sampai selesai, meskipun saya harus pamit karena mau takziah ke Jombang. Kakak saya sepupu wafat di Tambak Beras kemarin, Kiai Nasir Tambak Beras wafat. Itu kakak saya sepupu, istrinya Mbak Yun yang dapat Kiai Jamal Tambak Beras, istrinya juga sepupu dengan saya, masih saudara ya. Jadi saya tak langsung ke Jombang ya, insya Allah. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.